Karena udah banyak banget yang nanyain per 11, aku lanjutin malam ini ya. Semoga kalian semuanya suka. Tapi sebelum kalian tonton, jangan lupa tekan like, komen sebanyak-banyaknya di video ini, dan subscribe dulu. Buruan, aku tungguin kalian untuk subscribe dulu channel aku. Kemarin aku cerita juga sama Damar, karena kita tuh masih kontekan guys. Aku sama Damar masih kontekan dan masih ngobrol. Banyak hal yang pengen aku tahu dari dia, karena kisahnya dia itu benar-benar kayak bikin aku kaget, shock, plot twist banget, dan benar-benar kayak luar biasa sih perjuangannya dia. Makasih ya Damar. Semoga kita selalu bisa sharing dan banyak belajar dari pengalaman-pengalaman orang-orang gitu. Kita lanjut aja yuk ceritanya. Udah siap belum? Kalau udah siap, pasang headsetnya atau pakai speaker, siapin cemilannya, dan dengerin cerita ini. Waktu orang tua mereka dipanggil ke sekolah, Arya pada saat itu nggak tahu apa yang mereka omongin, dan di situ juga dia sebenarnya udah feeling kalau yang guru-gurunya dan orang tuanya pasti membahas tentang kejadian itu. Damar berantem dengan Gavin, dan Gavin juga ngeroyok Damar. Jadi ini tuh bener-bener kayak mereka itu saling kuat, saling gak mau kalah, dan mereka tuh bener-bener kayaknya punya dendam pribadi juga gitu. Jadi bukan hanya masalah Arya doang, tapi kayaknya punya masalah pribadi juga. Sehingga pada saat itu Damar itu tuh bener-bener kayak membludak banget gitu emosinya, sampai dia bikin babak belur si Gavin, dan dia juga sebenarnya babak belur sama-sama lah pada saat itu. Dan kalian tahu apa yang terjadi setelah itu? Damar dan Gavin diskors dari sekolah. Lo kalau misalkan gak mau nurutin kata-kata orang tua, kagak usah sekolah. Bikin malu nama orang tua. Lo itu digedein, disekolahin biar makin pintar, bukan malah bikin masalah mulu tiap hari. Dari SD loh. Udah berapa kali gak pernah sadar. Bapak sama ibu itu capek sama kamu, Damar. Tolong gak sekali-sekali dengerin. Orang tua itu mana ada sih yang gak mau anaknya tuh sukses. Ini terakhir kalinya bapak sama ibu datang ke sekolah. Kalau kamu gak punya rasa malu, silakan sekolah lagi. Papa gak mau tahu kamu yang ngambil pilihan itu. Damar itu udah habis di rumah, habis dipukulin sama bapaknya, habis diomel-omeli sama emaknya. Oh itu bener-bener kayak kacau lah. Dia cuma terdiam sambil memikirkan apa yang harus dia lakukan. Karena kalau untuk berhenti sekolah kan gak mungkin. Perjalanannya dia masih panjang. Masa cuma karena masalah ini dia berhenti sekolah? Keesokan harinya, dia datang ke sekolahan. Namun,
Sebelum dia masuk ke sekolah, dia dipanggil oleh kepala sekolah. Damar, ke ruangan saya sebentar. Kamu diskor. 1 minggu tidak usah sekolah. Minta tugas sama wali kelas kamu. Dan gak usah berangkat sekolah. Ini adalah aturan sekolahan. Kamu harus taat dan patuh dengan aturan. Kalau belum jelas, baca ini peraturan. Baik, Pak. Jadi ini pelajaran. Kalau kamu bisa sadar, ini semua buat kebaikan kamu, Damar. Bapak udah berapa kali ngeliatin kamu. Udah berapa paling banyak masalah yang kamu buat di sekolah ini. Jangan sampai kamu nggak jadi apa-apa setelah sekolah di sini. Kamu dan Gafir sama-sama diskor. Sekarang kamu datangin wali kelas kamu, minta tugas sama beliau. Baik, Pak. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Damar, kamu udah ketemu sama Bapak sekolah? Sudah, Ibu. Duduk. Ibu gak mau banyak ngomong. Ibu udah capek juga sih sama kamu, Damar. Tapi sebagai orang tua kamu di sekolahan, Ibu selalu sayang sama kamu. Ibu selalu perhatian sama kamu. Dan Ibu pengen Damar berubah. Jadiin pelajaran untuk hari ini, jangan sampai diulangi kembali. Dengar, Damar? Dengar, Bu. Ini tugas kamu selama 1 minggu. Ibu udah kumpulin dari beberapa guru. Dan silakan dikerjakan. Minggu depan, kamu boleh masuk sekolah seperti biasa. Sekarang kamu boleh pulang. Damar keluar dari ruangan. Saat itu udah sepi. Anak-anak udah pada di kelas semua. Tiba-tiba, Arya muncul dari dalam kelasnya. Dan dia teriak, "Damar! Kamu mau kemana? Tunggu sebentar. Aku ke situ ya." Damar dari kelasnya lari ke arah Arya. Arya dari kelasnya lari ke arah Damar. "Kok kamu nendang tas? Kamu mau pulang? Kenapa? Sakit?" Gue diskor. Diskor? Masalahnya kemarin. Ya. Ntar pulang sekolah, aku boleh main ke rumah kamu gak? Apain? Ya, pengen ngobrol-ngobrol sama kamu. Gak usah. Di rumah lagi kacau. Kadang ada kamu juga ikutan kacau. Damar, kan kamu bilang sendiri sama aku, kita harus saling menguatkan satu sama lain, kan? Damar, kamu gak apa-apa kan? Iya, gue gak apa-apa. Kenapa emangnya? Ya, aku pengen ada buat kamu, Damar. Ya udah, terserah kamu. Mau pulang ya? Oke. Damar jalan pulangnya. Arya ngintipin aja sampai Damar benar-benar kayak gak kelihatan dari pandangannya dia.
Arya sebenarnya sedih, tapi dia gak mau menampakkan kesedihannya di depan Damar. Lalu langkahnya yang terayun sangat santai menuju ke arah kelas. Di dalam kelas, teman-temannya pada kepo. Si Damar kenapa? Damar kenapa? Bukannya Damar itu diskorsing ya? Iya, Gavin aja gak masuk. Gak tahu malu banget tuh orang. Heboh. Di kelas benar-benar heboh. Sampai Arya kayak bener-bener kayak, apaan sih? Gak usah ikut campur, kenapa sih sama urusan orang? Kan kita juga taunya juga dari mereka-mereka. Ya udah sih, kalau misalkan udah tahu nggak usah heboh. Apaan sih lu Arya? Nggak asik banget. Selama belajar, Arya itu nggak fokus. Dia kepikiran dengan masalahnya. Dan sebenarnya Arya itu juga lagi dalam masalah. Artinya belum saatnya dia dipanggil. Karena bisa jadi guru-gurunya itu lagi ngumpulin data, ngumpulin bukti, dan banyak hal yang harus dikumpulkan sehingga bisa dibuktikan kebenarannya. Nah tinggal Arya doang yang belum dipanggil. Kalau orang tuanya Arya itu udah dipanggil guys. Orang tuanya Arya itu udah dipanggil, cuma belum datang ke sekolah. Katanya Damar ya waktu itu. Sebenarnya dia tuh udah dipanggil, cuma belum sempat datang ke sekolah karena kalau kata gurunya sih masih mengumpulkan beberapa data yang bisa menguatkan proses pemanggilan orang tua. Nah kalau misalkan orang tuanya Gavin sama Damar itu udah dipanggil dua-duanya gitu. Pulang sekolah, Arya itu kan biasanya ketemu Mbak Damar kan. Tapi hari ini tuh kayak ada yang beda gitu. Dia gak ketemu sama Damar dan dia tuh kayak ada yang kurang gitu. Ya udah dia langsung menuju ke arah rumahnya Damar pulangnya. Karena waktu itu dia bawa kendaraan sendiri. Pergilah dia ke rumah Damar. Sesampainya di rumah Damar itu tuh sepi. Tidak ada orang di dalam rumah. Kayaknya orang tuanya juga pada sibuk kerja. Terus adik-adiknya juga belum pulang sekolah kayaknya sih. Atau adiknya main. Jadi Damar entah itu di dalam rumah atau dia pergi juga kemana. Gak ada di rumah tuh. Dia manggilin kan kayak, Damar kamu ada di rumah? Gak ada satupun orang yang nyaut di dalam rumah itu. Si Damar kemana ya? Aku tungguin aja di sini. Arya nungguin si Damar di situ sampai 30 menit. Tiba-tiba Damar keluar dari belakang rumah kayak apa ya? Kalau bisa dibilang tuh di belakang rumahnya itu masih banyak pepohonan gitu. Di belakang rumahnya Damar. Jadi itu dia bawa kayu bakar. Terus si Arya ngeliat kan, Damar. Dia seneng banget ngeliat Damar. Dengan postur tubuhnya Damar pada saat itu tuh kebuka guys. Jadi dia bener-bener kayak nggak pakai apa-apa, cuma pakai celana kolor doang. Terus dia bawa kayu bakar. Seksi banget lagi, keringetan. Damar, hey, aku di sini. Lu ngapain di situ? Sini. Kamu bisa di mana? Habis ngambil kayu bakar. Kenapa emangnya? Ini buat apa? Buat masak lah. Kan gue juga masih pakai tungku. Buat masak? Emang di rumah kamu gak ada kompor? Kompor gas gitu? Kagak ada lah, kocak lu. Oh, lihat dong di dapur. Pakai tungku. Lu belum pernah kan ngeliat makan atau masak pakai tungku kayak gini? Pernah sih. Cuman di rumah kan gak pakai ini. Iyalah. Rumah lu mah beda sama gua. Gua masih pakai tungku. Kagak ada uang buat beli gas. Ini buat pakai sendiri atau buat dijual juga? Buat pakai juga, buat dijual juga. Kalau ada yang beli, ya gua cariin. Berarti ini cari sendiri atau udah kekumpul? Ya lu pikir aja Arya, masa kayu kayak gini udah jadi kayak begini kekumpul sendiri? Ya nggak mungkin lah.
kita yang harus motong-motong. Pantesan apa? Enggak, pantesan kamu tuh kuat banget, sampai badannya aja sampai bagus gitu, kerjaannya fisik semua. Kenapa lu fokus sama otot gua? Lu senang? Nih, ih, bau keringat. Bukannya lu suka bau keringat orang? Enggak ah, ini mah bau amis, bau asem. Ya, bilang aja lu suka. Nih, tiba-tiba tuh bahunya dideketin ke si Arya. Sebenarnya jujur ya, kata Arya pada saat itu, dia itu seneng banget digituin. Dia seneng banget digituin karena udah lama juga dia nggak mencium aroma tubuh orang gitu, apalagi aroma tubuhnya si Damar kesukaannya dia gitu. Terus dia bercanda-bercanda kayak gitu kan. Lo lapar gak? Lapar sih. Lo nggak jajan tadi di sekolahan? Jajan, tapi karena lo nggak ada, ya aku jajan sendiri. Tumben, biasanya lu juga ngajak teman-teman lu dah. Iya sih, cuman tadi aku nggak jajan. Jajannya cuman yang tidak mengenyangkan. Ya udah, masuk aja dulu. Kemana? Ya ke dalam rumah lah, panas tahu di luar. Bapak sama ibu mana, Mar? Lagi kerja lah. Kan mereka juga pulangnya sore. Kalau tumben pulangnya cepat? Iya, pulangnya kan cepat hari ini. Emang ada apa? Katanya sih guru rapat. Jadi ya udah, kita pulang. Damar, tadi kan pas aku pulang, aku ngelihat ada apa? Itu di depan itu tuh ada yang jualan gitu kan, warung. Iyalah, warung. Kenapa emangnya? Kita kesana aja yuk beli es. Pasti kamu pengen minum es. Haus kan? Gue gak ada duit. Lu tahu sendiri, gue kan udah gak kerja. Tenang, siapa yang ngajak? Dia yang traktir. Sekarang kan aku yang ngajak, berarti aku yang traktir. Ayo, bolehlah. Ayo. Pergilah mereka jalan ke warung itu. Warung kecil, cuman di situ tuh lengkap. Ada minuman, ada jajanan, dan mie-mian gitu. Dan biasanya yang jualan tuh, yang beli itu tuh anak-anak sekolah, terus anak-anak kecil yang mau ngaji, kayak gitu-gitu. Duduklah mereka di situ, kayak, Mar, kamu pesanannya apa? Bebas, samain aja sama lu. Dipesanlah sama si Arya. Terus mereka nunggu sambil pesanannya itu nyampe. Damar, aku boleh nanya? Apa? Dan posisinya waktu itu Damar tuh masih belum pakai baju. Ke warung itu, kayaknya sih orang-orang di sana tuh udah biasa gitu ngelihat cowok-cowok di kampung itu tuh pakai pakaiannya yang kayak gitu, maksudnya nggak pakai baju pun nggak dikomentarin gitu loh, udah kayak biasa gitu. Karena Arya sendiri bilang di situ tuh banyak cowok-cowok yang badannya bagus-bagus, yang kerjanya tuh kuli bangunan, angkat-angkat gitu, terus kerja di kebon gitu, cuman badannya bagus-bagus, udah tua pun badannya bagus gitu. Jadi kayaknya udah terbiasa dengan habit itu gitu. Nah kalau si Arya ya kan tinggalnya masih di tengah-tengah kota ya, maksudnya kayak keramaian, cuman keramaian itu tuh di pinggir-pinggir jalan raya kayak gitu. Nah sedangkan Damar itu kan perkampungan gitu. Jadi kayaknya sih biasa aja gitu loh dengan tampilan si Damar yang kayak begitu. Sumpah, Arya itu tuh cenut banget ngeliatin postur tubuhnya si Damar gitu. Cuman dia tuh suka gak enakan gitu loh. Kadang suka salting juga dengan postur tubuhnya yang kayak begitu. Aku aja kalau ngebayangin si Damar, wow, my god, dia kan kalau sekarang sih udah embul ya. Dia udah subur banget sekarang si Damar. Waktu itu aku video callan sama dia kan. Kataku, wow, beda banget sih Mar. Dulu perasaan badan kamu bagus banget, kata dia. Itu berapa tahun yang lalu deh, 10 tahun yang lalu dah.
masih bagus badan gue mah. Kalau sekarang ya gue udah jadi bapak-bapak gitu. Tapi masih manis dia tuh, masih manis, masih cakep gitu lah, masih kayak oh my god gitu. Kita kembali lagi ceritanya. Lo mau nanya apaan? Kamu diskor itu karena masalah berantem sama Gavin? Sebenarnya kamu berantem sama Gavin itu gara-gara belain aku atau bukan? Itu salah satunya sih. Terus berarti setelah itu atau selain itu kamu juga punya dendam gitu sama Gavin? Dendam sih enggak, cuma terlampiaskan aja. Gue gak pernah dendam sih sama orang. Cuma kalau misalkan dia ungkit-ungkit lagi, gue bakalan marah sih. Gavin ngungkit-ngungkit apa? Dulu gue sama Gavin itu sahabatan. Ya bisa dibilang teman dekat lah. Dari sekolahnya sama, SD juga sama dia. Jadi kita tuh kemana-mana juga bareng dulu, satu geng. Dia suka ngajak yang aneh-aneh. Emang dari SD itu dia pikirannya udah ke arah-arah yang begitu. Kayak semua cowok-cowok atau semua cewek-cewek yang dia suka, dia bener-bener kayak ngejar orang itu. Dulu gue sempat difitnah sama dia. Jadi dia tuh ngerjain satu cewek. Cewek itu masih kelas SMP, tapi lebih gede dari dia. Tapi karena dia bengal, dia ngerjain tuh cewek kayak ngegrepe-grepe gitu. Cuma di tempat-tempat rame. Dia nggak berani di tempat yang sepi gitu, karena yang ceweknya juga gak bakalan mau. Jadi ceritanya waktu itu kita lagi nonton pertunjukan apa gitu. Si cewek ini ada di depan kita. Nah posisinya waktu itu gua, Gavin, sama beberapa teman-temannya lain. Terus tiba-tiba dia megang bagian bokongnya si cewek ini. Awalnya ceweknya tuh gak ngeh. Terus gak lama kemudian dia megang bagian dadanya si cewek ini. Nah dari situ dia langsung kayak kaget, kayak refleks, langsung ngegampar gua. Si cewek itu ngegampar gua. Terus gue langsung bilang kayak, kenapa lu? Apa-apaan lu tangan lu? Kayak gitu. Ceweknya tuh marah. Dan gue langsung bilang sama Gavin, Vin, kan lu yang lakuin, kok gua? Ya lu yang dituduh, kenapa enggak? Itu salah satunya. Pokoknya dia tuh gak mau salah, padahal dia benar-benar salah waktu itu. Nah si cewek itu sampai benci sama gue. Sampai sekarang gue udah ngejelasin sama sekali gak dipercaya sama dia. Selanjutnya, waktu itu gue pernah dibawa sama dia ke rumahnya sama teman-teman yang lain juga. Entah itu ngapain, pokoknya kayak gak jelas aja gitu, ngumpul-ngumpul tapi gak jelas. Terus gak lama kemudian dia punya ide ngerjain tukang nasi goreng. Tukang nasi gorengnya itu tuh kadang suka ngebuat nasi goreng itu tuh dia pakai gerobak ya, pakai gerobak. Nah di situ posisinya dia tuh lagi ngebuat nasi goreng pesanan orang, ada di depan rumahnya dia gitu. Terus si abang-abang ini tuh ngantarin pesanan itu ke rumah orang gitu, ke rumah tetangganya dia. Nah si gerobak ini diumpetin sama si Gavin, diumpetin sampai si abang gerobak itu tuh kayak nyari-nyari kan gerobaknya mana. Kayak dia pura-pura nggak tahu aja si Gavin ini. Terus gue kan nggak tahu ya, maksudnya kayak apakah si Gavin emang seiseng itu atau dia emang kenapa gitu, masalahnya gimana. Terus si Gavin ini tiba-tiba nunjuk kita semua teman-temannya kayak, bang, diumpetin sama mereka. Terus si abang-abang ini langsung marah sama kita, mana gerobak gua gitu kan, pokoknya marah-marah. Terus gue bilang gini, Vin, kan lu yang ngumpetin. Kapan gua ngumpetinnya? Pokoknya intinya dia tuh kayak pengen lucu tapi nggak lucu. Dan anehnya kita semua tuh masih tetap temenan.
gue banyak lah masalah sama dia tuh. Makanya pas di sekolah sekarang tuh, walaupun gue sekolah sama dia, gue jarang ikut gabung sama mereka lagi. Gue mending gak punya temen lah. Kemarin juga waktu gue sakit, gak ada tuh yang peduli sama gue. Waktu gue lagi ada masalah juga gak ada yang peduli sama gue. Jadi ya mending gue sendiri lah. Tapi habis di skorsing kayak gini, gimana perasaan kamu? Ya biasa aja sih. Gue juga gak pinter-pinter amat. Gue lulus aja alhamdulillah ntar. Bapak sama ibu gue juga udah kayak pasrah gitu lah sama gue. Gue gak tahu banyak masalah. Sampai bener-bener kayak gue sendiri lupa masalah gue itu apa. Tawaran bapak kemarin gimana? Sebenarnya bapak sama ibu gua ngizinin aja. Apalagi sekarang kan lagi skorsing. Gue bete banget lagi di rumah. Ya paling gua ikut sama bapak lu lagi sih. Bener Vin? Bener Mar, kok Gavin? Enggak, maksudnya Damar. Ya maybe gue bakalan ikut ke pasar. Kalau bisa sih gue nginep di sana aja. Gue gak mau pulang. Kenapa? Gue pusing di rumah. Pasti gue bakalan jadi inceran kemarahan bapak sama emak gue. Tapi emang boleh kalau misalkan kamu nginep gitu? Ya boleh aja lah. Sekalian kerja daripada gue bolak-balik. Ya udah, sekarang pas pulang ini kita ke rumah. Terus nanti biar aku juga ngomong sama bapak sama ibu. Kagak usah, biar gue aja yang ngomong sama mereka. Lo gak usah ikut-ikutan. Ntar lo jadi sasaran marahan bapak sama ibu gue. Ya udah deh. Sorry ya, lu jangan marah sama gua. Enggak kok, aku nggak marah. Lagian juga siapa sih yang berani marahin kamu? Habis ini lu mau kemana? Pengen sih lama-lama di sini. Aneh lu. Aneh kenapa? Ya aneh aja. Ngapain lu lama-lama di sini? Bukannya lebih enak di rumah lu ya? Enggak. Gua lebih enak di sini. Mar. Ya bu. Katanya tadi kamu pulang lagi sekolah. Kenapa? Emang gak berangkat sekolahnya? Kagak bu. Lo lagi mikir masalah lagi. Ya biasalah bu. Yalah Damar. Kapan sih lu benernya? Setiap hari ada aja masalah yang lu buat. Ya gitulah bu. Ya semoga aja lu bakalan sukses Damar. Ibu Sur pengen banget kamu nanti bakalan sukses. Ya. Siapa Mar? Biasa. Tetangga gua. Tiba-tiba banget sih lo tuh kayak gitu. Emang kayak begitu dia orangnya. Nggak tahu aja. Oh, yang waktu itu lo cerita ya Mar? Yang sepupu gak? Yang dia punya motor. Itu emaknya. Dia kayak begitu orangnya. Apalagi kalau misalkan gue ada masalah kayak gini, pasti ini bakalan jadi gosip di rumahnya dia. Udah biasa gue diomongin kayak gitu. Sabar ya Mar. Yalah, gak usah disuruh sabar lah. Gue udah tahan banting. Yuk pulang yuk.
Ayo. Arya. Iya bu. Dari tadi kemana aja? Tadi Arya main ke rumah Damar bu. Kok nggak bilang dulu sama ibu? Iya, Arya tadi sekalian pulang sekolah sih. Maaf ya bu. Iya, ibu tuh khawatir aja kalau misalkan kamu bawa kendaraan sendiri, nggak pulang sesuai dengan jamnya. Kan cuma setengah jam doang bu. Iya, setengah jam juga ibu pasti nungguin kamu lah. Biasanya kamu juga absen dulu di rumah. Lain kali kalau misalkan mau main bilang dulu ya, pulang dulu baru main. Iya bu, maaf. Oh ya bu, tadi Damar bilang katanya dia mau ikut sama bapak untuk gantiin yang karyawan bapak pulang. Oh iya. Ibu tahu nggak, Damar itu banyak banget masalahnya sekarang. Masalah apa ya? Ya ada aja gitu masalahnya. Kemarin dia berantem sama Gavin. Berantem. Masalah apa? Aduh, kok aku keceplosan sih ngomong kayak gini. Ya berantem biasalah bu, persoalan cowok. Kamu jangan ikut-ikutan berantem ya di sekolah ya. Enggak, tenang aja bu. Lagian juga Arya nggak bisa berantem. Ya, kalau ada yang jahil, kalau ada yang jahat, udah menjauh aja. Jangan mulai duluan, ataupun jangan mau ngeladenin. Udah biarin aja, mau orang lain mau kayak gimana pun, kamu gak usah terpengaruh ya. Iya bu. Papa mana bu? Ada tuh. Tadi kayaknya baru pulang. Terus kayak lagi ngecek ini deh, ternaknya di belakang. Aku mau ke belakang dulu deh. Bapak, kenapa dia? Damar katanya mau nerima tawaran bapak yang 1 minggu ngerjain tugas di pasar. Jadi mau katanya tadi. Arya kan main ke rumahnya. Terus ya kata Damar sih dia mau, karena kebetulan dia juga lagi ada masalah skorsing di sekolah. Diskorsing di sekolah. Damar ngelakuin apa? Kok bisa sampai diskorsing gitu? Dia berantem pak. Terus ya dua-duanya diskorsing karena udah beberapa kali mungkin masalah itu. Ya udahlah, nanti bapak coba ngobrol juga sama Damar. Tapi katanya sih nanti sore atau malam dia bakalan kesini pak. Kalau boleh katanya ada tempat nginepnya nggak? Biar dia nggak usah bolak-balik pulang. Boleh, nggak apa-apa. Di pasar kan itu ada kamarnya juga. Kalau misalkan dia mau, nggak apa-apa di kamar di pasar itu. Tapi kalau menurut bapak mah mending pulang sama bapak aja ke sini, tidur di rumah kita. Hah? Tidur di rumah kita? Iya. Di kamar belakang kan juga ada kamar. Atau bareng sama kamu juga bisa. Bareng sama Arya pak? Iya. Muat kan itu? Muat sih pak. Dalam hatinya Arya kayak, wow, Damar bakalan tidur bareng sama gua. Kesempatan bagus sih ini. Tiba-tiba sore itu bener dong, si Damar datang ke rumahnya Arya sama bapak sama ibunya. Di situ tuh posisinya kayak bapak sama ibunya tuh udah pasrah gitu loh dengan masalahnya si Damar ini. Dan ketemulah antara orang tuanya Damar dengan orang tuanya Arya. Damar sama Arya itu kayak disuruh pergi dulu, kayak sono beli jajanan dulu, beli apa gitu, pokoknya disuruh pergi dulu. Jadi antara orang tua mereka ngobrol satu sama lain. Obrolannya itu mungkin tentang masalah Damar di sekolahan, terus bagaimana cara mendidik Damar. Terus orang tuanya Damar itu tuh pengen tahu gimana cara mendidiknya si Arya. Kenapa Arya itu tuh bener-bener kayak beda banget sama anaknya. Kayak pengen sharing aja gitu, karena
dia juga orang tuanya Damar itu tuh sadar kalau misalkan dia juga nggak banyak kasih pengertian, perhatian gitu loh ke Damar. Jadi tuh kayaknya beda banget gitu loh cara asuhnya. Dikasih tahu lah tuh, pokoknya ngobrol banyak lah. Sampai pada akhirnya bapaknya Damar tuh bilang kayak gini, "Pak, kami sebagai orang tua udah berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik anak saya. Kami juga setiap hari selalu menasihati mereka, tak terkecuali Damar. Damar emang didikannya dari dulu tuh keras banget sih. Kita tuh gak mau anaknya itu lembek, lemah, dan gak mau ditindas karena kita orang miskin. Tapi Damar ini tuh terlalu kelewatan juga bergaulnya, entah itu di sekolahnya seperti apa. Dan kita juga sebagai orang tua mungkin saya termasuk agak gagal gitu ngedidiknya Damar seperti apa. Ya mudah-mudahan tadi Damar cerita sama saya, katanya Bapak Arya nawarin untuk kerja lagi di tempatnya, dan karena dia lagi ada masalah di sekolah Pak, dia diskorsing di sekolahannya. Daripada luntang lantung di rumah gak ngapa-ngapain, Bapak lah ikut sama bapaknya Arya. Kami sebagai orang tua nitip Damar untuk dididik juga, biar Damar bisa lebih baik ke depannya. Anaknya sebenarnya rajin Pak, mau ngerjain apapun itu dia mau Pak. Apalagi tuh ngerjain sesuatu ada uangnya, pasti dia bakalan mau ngelakuin. Dia nggak pernah pilih-pilih dalam bekerja Pak. Kemarin itu juga dia bantuin di kebun, bantuin ngarit gitu, bantuin nanam, bantuin di sawah juga. Apa aja dikerjain sama dia, bantuin angkat-angkat bata. Makanya itu dia badannya bagus Pak, badannya bagus juga, fisiknya kuat dia anaknya. Makanya saya salut juga sama dia tuh, nggak pernah yang ngeluh kayak gimana gitu. Ya cuman saya berharapnya nanti dia sekolah sampai selesai, dia nggak jadi orang yang nggak jelas gitu loh. Cukup orang tuanya aja yang nggak selesai sekolahnya, tapi saya berharap anak saya sekolahnya selesai. Kami juga udah dengar cerita itu dari Arya. Sebenarnya kami juga udah paham gimana karakter anak-anak ya. Mungkin kalau misalkan untuk dibandingkan ya jauh bandingannya. Kita nggak bisa membandingkan karakter anak ya Bapak Ibu ya. Saya juga ngedidik Arya itu ya seperti saya dididik sama orang tua saya dulu. Kita tuh nggak pernah yang gimana-gimana. Cuman saya juga salut sama Damar. Dia anaknya rajin. Kalau sama orang tua tuh dia benar-benar menghormati, walaupun dia kadang dicap bandel gitulah sama teman-temannya, tapi dia itu sama orang tua tuh hormat gitu. Makanya bapaknya Arya ini seneng sama Damar. Seneng sama Damar karena dia kayak rajin gitu anaknya. Makanya kemarin ditawarin lagi, mau nggak gitu, gantiin karyawannya yang pulang, nggak setiap hari nggak apa-apa gitu. Nah karena kebetulan kemarin katanya si Damar ini kan lagi ada skorsing di sekolah, ya boleh silakan gitu. Nah tadi bapaknya juga bilang kalau misalkan repot bolak-balik ini pulang, nanti nginepnya di rumah sini aja biar deket sama pasar kan ya, jalan juga bisa. Ya boleh Bapak Ibu, boleh dong. Nanti bawa aja bajunya ke sini, terus nanti Damar berangkat kerjanya ke pasarnya ya dari sini, nanti bareng sama Arya gitu. Arya yang nganterin ke pasar sebelum dia berangkat sekolah. Oke, obrolan mereka sudah selesai.
orang tua sama orang tua tuh kayak udah legowo, udah menerima itu semua. Jadi kayak udah gimana caranya agar si Arya ataupun si Damar ini bisa dididik lebih baik gitu ke depannya. Setelah itu Damar sama Arya ini tuh pulang. Sampai di rumah, orang tua mereka tuh lagi pada makan-makan di ruang tamu. Ayo gabung makan bareng sama kita semua. Gabung lah mereka makan. Terus tadi habis dari mana? Tadi habis makan di warung Encim. Emang di warung Encim masih buka? Masih buka, Bu. Tadi kita makan gado-gado ya, Mar. Kita udah makan, Bu. Walah, ini juga makan lagi aja yuk. Damar mau makan lagi nggak? Kenyang banget, Bu. Nanti aja kalau Damar lapar, Damar makan lagi. Nih, Bapak sama Ibu Damar udah nitipin Damar di sini selama seminggu ke depan. Kan katanya Damar udah nggak sekolah nih seminggu ini. Diskorsing nih buat belajar aja ya. Belajar di sini sama bapaknya Damar. Sama bapaknya Arya. Jadi nanti apapun katanya Bapak Arya, Damar harus ikutin. Ya, gimana Damar? Ya Pak, Damar mau. Kalau misalkan gitu, nanti kamu bawa barang-barang kamu ke sini. Nanti kamu bolak-baliknya ke sini aja, nggak usah pulang. Ya, kamu juga biar ngerasain gimana kepisah sama orang tua. Boleh Bu, boleh Pak, boleh. Tapi kamu gak boleh kabur-kaburan. Kamu tinggal di rumah orang, kamu harus ikutin aturan di rumah itu. Jadi gak boleh main sana, main sini. Kan biasanya kamu kayak gitu, nongkrong lah sama temen kamu, inilah sama temen kamu, pulang jam semaunya kamu. Kalau udah tinggal sama orang, gak boleh seperti itu. Kamu harus izin, apa-apa tuh harus izin. Iya Pak. Oke. Jadi itu si Damar itu dinasehatin sama orang tua tuh itu bener manut anaknya. Cuman dia nggak bisa disentuh gitu. Artinya tuh kayak kalau ada orang yang usil sama dia, ada orang yang jahil sama dia bener ngelawan. Kalau Arya, kalau ada orang jahil sama dia tuh dia ngejauh, nggak ngelawan. Makanya tuh orang tuh suka ngejahilin si Arya tuh kayak gitu karena dia tuh nggak mau ngelawan. Kalau Damar nggak, langsung tonjok sama dia. Iya gitu. Jadi perbedaannya di situ. Nah terus udah tuh kan tawaran itu diterima sama Damar. Sampai pada akhirnya di hari pertama Damar itu nginep di rumah Arya. Arya, ya Bu, jadi jemput Damar. Bentar ya Bu, Arya mau makan dulu. Ya, makan dulu aja. Nanti habis asar aja deh kamu jemputnya. Iya Bu, nanti aku jemput deh. Jalanlah si Arya ini ke rumahnya Damar pakai motor. Damar, woi, gua di dalam. Kamu ngapain? Lagi beres-beres. Segini cukup gak ya? Elah Damar. Habisnya gue bingung mau bawa yang mana. Orang gue juga punya baju sedikit. Gak apa-apa kali ya? Elah lu kayak mau pindah. Damar, lucu banget sih. Yaudah sini biar gue bantuin. Jujur ya, si Damar itu tuh kayak gak rapi banget anaknya. Dibantuin lah sama si Arya. Arya itu kan orangnya rapi gitu ya, dia terkonsep gitu. Dibantuin sampai kayak, nih gini caranya biar gak terlalu berantakan. Satu gembolan tas. Nah itu di dalamnya tuh ada celana, ada baju, ada sempak kayak gitulah segala macem. Terus kata Arya, ntar kalau misalkan kekurangan baju aku aja dipakai, gak apa-apa. Nanti ada kok baju di lemari yang jarang aku pakai. Nah kamu pakai itu aja. Anggap aja itu pakaian kamu sendiri selama kamu tinggal di sana. Terus nanti juga aku ada perawatan kayak deodoran, parfum, pakai aja gak apa-apa. Aku suka dibeliin sama ibu tuh banyak gitu. Jadi kalau kamu tinggal di rumah, ya berarti kamu juga berhak untuk mendapatkan itu. Bener Arya? Bener. Ini udah kayak gini, ya udahlah.
Ayo berangkat. Bapak sama ibu mana? Bapak sama ibu tadi udah bilang, nanti kalau Arya udah jemput, udah kamu langsung pergi aja. Ntar dulu, aku bikinin surat dulu deh buat bapak sama ibu. Dia saking nggak, apa ya, kalau dibilang tuh orang tuanya itu sayang sih sayang gitu, maksudnya kayak sabodo gitu, maksudnya kalau udah kasih tahu apa segala macam, ya udah biarin aja gitu, nggak gimana gimana. Jadi ditinggalin pesan kayak, bapak ibu, Damar berangkat dulu ke rumah Arya, Damar udah dijemput sama Arya. Pokoknya kayak gitu, ditaruh di atas meja makan yang nanti juga bakalan diambil sama ibu atau bapaknya gitu. Berangkatlah mereka ke rumahnya Arya. Sampai di rumah Arya, Damar itu kan pakai tas satu gembol tadi tuh. Terus si Arya bilang kayak gini, taruh di sini aja, nanti susun di sini nih baju kamu. Jujur, gua di rumah baju ditaruh sembarangan. Lu mah rapi banget sih ya, udah kayak cewek. Ya iyalah, kalau misalkan nggak rapi kayak gitu, ibu bakalan marah. Nah, harus sembarangan juga bakalan marah. Lu tahu sendiri, ibu kan tukang jahit. Jadi itu dia mau perfect aja gitu. Iya juga sih. Ini taruh di mana nih? Taruh di sana aja. Nanti gue tidur di mana? Terserah. Kamu mau sekasur sama aku? Ya nggak apa-apa. Damar, ibu, terserah kamu ya. Tidurnya mau di dalam atau mau tidur di kamar belakang. Kalau misalkan kamu mau sendiri, tidur kamar belakang aja. Bawa aja bajunya ke belakang. Arya, Damar mendingan ditaruh di belakang aja. Jangan bareng sama kamu. Tempat tidur kamu kan kecil. Nanti dia nggak bisa tidur dengan nyaman. Ya udah deh, Damar, ayo ke belakang. Dikirain Damar, kamar belakang itu kamar yang kayak untuk pembantu gitu lah, atau kamar yang sempit. Ternyata kamarnya juga sama, luas guys. Kamarnya itu tuh kayak khusus untuk tamu yang datang ke rumah Arya. Kayak kamar tamu lah ceritanya, tapi ditaruh di belakang. Luas banget guys, ada kipas angin, ada TV, ada lemari, ada meja. Pokoknya kayak lengkap gitu fasilitas di rumahnya Arya itu. Terus kata Arya, gak apa-apa di sini Damar. Ya gak apa-apa lah, gue mah tidur di luar juga gak apa-apa. Gue biasanya juga tidur di ruang tamu. Bagus banget lagi. Dah, gue kira tuh kamar belakang kamar yang gak kepake. Ini mah kamar bagus. Damar tuh seneng banget dapat kamar itu. Akhirnya kata dia, itu di belakang ada apa Arya? Ya kamu buka sendiri aja. Dibuka sama dia, dan itu ada kolam. Jadi belakang itu tuh ada kolam yang hamparan luas, belakangnya lagi tuh ada apa gitu, pokoknya ada kolam ikan. Yang si Damar itu kadang kalau buka pintu nih langsung ngeliat ada kolam ikan di belakang gitu. Pokoknya orang tuanya itu tuh bisnisnya itu bener-bener kayak bisnis hewan gitu, kayak ikan, sapi, kerbau, kambing, ayam, kayak gitu. Bisnisnya banyak banget bapaknya itu. Terus di pasar itu hasil dari peternakan dia sendiri sama hasil peternakan orang lain yang dia dibeli gitu. Jadi tuh kayak luar biasa lah sebenarnya, orang berada gitu loh. Makanya Arya tuh nggak pernah kurang jajannya. Dia aja sehari kadang 50.000. Bayangin aja di tahun segitu dapat uang 50.000. Makanya si Arya itu dulu tuh kayak jajan di kantin misalkan 10.000, itu masih ada sisa 40.000 itu ditabung sama dia. Dan anaknya juga nggak pelit. Arya itu nggak pelit anaknya, apalagi dia seneng sama orang gitu, suka beliin, suka traktir dan segala macam. Apalagi dia seneng sama Damar. Damar itu sering banget ditraktir sama dia. Terus ini malam pertama Damar di rumahnya Arya. Terus Damar kan bingung ya, ngapain ya. Biasanya kalau di rumah dia nongkrong ke warung, nongkrong ke rumah temennya, pokoknya main-main gitu. Nah tiba-tiba kayak di dalam rumah yang sebenarnya ada orangnya, cuman dia ngerasa kayak sendiri gitu loh. Akhirnya dia ngegangguin Arya.
Arya, gue gak bisa tidur. Apa? Buka aja pintunya, gak kekunci kok. Dibukakan. Lu lagi ngapain? Lagi ngerjain tugas. Emang ada tugas ya? Udah. Bukannya kamu juga dikasih tugas ya? Bukannya selama skorsing itu juga ada tugas kan dari guru? Ada sih, cuman gue gak ngerjain. Ntar aja dikerjain lah. Kan juga skorsing itu belajar di rumah. Ntar aja dah. Coba lihat sama gak? Nih. Oh iya sama. Ntar gue nebeng sama lo aja ya. Yuh, udahlah. Tapi kamu harus nulis sendiri ya. Ya gampang, tinggal ditulis doang. Udah lu duduk sana. Ini TV gak dinyalain? Nyalain aja kalau misalkan kamu mau nyala. Bete banget di kamar, gak ada teman ngobrolnya. Ya makanya kamu di sini aja, kan udah dibilang. Bapak udah pulang? Belum. Bapak mah paling pulangnya jam 11-an. Ibu mana? Ibu udah tidur di kamar. Tadi habis isya langsung tidur lah. Terus bapak gimana? Ya bapak juga punya kunci. Nanti bapak buka pintu sendiri. Oh, malam ini gue nginep di sini aja ya. Gue nggak mau tidur di belakang dah. Gak apa-apa kan? Apalah, terserah lu lah. Seneng banget hatinya Arya. Senengnya itu kayak, yes, ini yang aku mau. Tiba-tiba dia balikin kursi tempat duduknya dia untuk menghadap ke Damar. Mar, kenapa? Sebenarnya cita-cita kamu jadi apa, Mar? Emang pantas ya gue punya cita-cita? Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Ya, pantas gak? Semua orang juga punya cita-cita kali, Mar. Bukan masalah pantas dan gak pantas. Cita-cita kalau gak dibarengi dengan support atau dengan uang, itu cita-cita bakalan terbengkalai. Gue gak dapetin itu semua. Lu sendiri cita-citanya mau jadi apa? Dulu waktu SD gue pengen banget jadi dokter. Ya cocok lah. Lu emang cocok jadi dokter sih. Udah pinter, tinggi, putih, bersih. Gak kayak gue. Badan gue banyak goresannya. Emang kalau jadi dokter badannya harus mulus? Ya iyalah, lu lihat aja, dokter-dokter pada cakep-cakep semua kan, kulitnya pada mulus-mulus. Ya kalau gua jadi dokter, yang ada gua di roasting duluan sama konsumen atau sama pasien gua. Tapi lu yakin gak jadi dokter? Ada kalanya gue yakin, tapi ada kalanya juga gue bingung. Jadi dokter itu harus pintar gak sih? Ya kan lu pinter Arya. Tapi gue gak berani lagi. Gak berani kenapa? Ya gue gak berani aja gitu ngeliat orang-orang yang luka, darah, atau orang meninggal. Arya, lu mau jadi dokter, tapi lu malah takut itu semua. Itu kan kerjaan lu nanti. Ya tapi gue gak berani, tapi gue pengen. Kalau gue sih simple aja. Gue gak punya cita-cita, tapi gue pengen punya uang dan kaya raya. Terlepas itu apapun profesinya nanti. Ya berarti lu tuh punya cita-cita jadi miliarder. Miliarder? Iya, orang yang punya segalanya.
Bener juga sih. Tapi apa ya? Gua nggak punya basic lagi. Jadi tukang parkir aja. Tukang parkir kan duitnya banyak kan? Ya boleh. Cuman gue nggak usah jadi tukang parkirnya. Tapi gue jadi ketuanya kali ya. Lucu banget sih Arya. Lu tuh yang lucu. Lagian cita-citaku jadi tukang parkir. Bukan jadi tukang parkirnya, tapi cita-citanya jadi orang yang megang duitnya. Enggak sih? Serah dah. Belum selesai tugasnya. Belum. Sini, aku ajarin. Ih. Kamu yakin mau ngajarin aku, Damar? Oke, nggak apa-apa. Damar, coba dong bantuin. Aku bingung nih di bagian sini. Lu ngeledek ya, Arya? Kagak. Lagian, kan kamu sendiri tadi yang ngomong. Iya apa sih? Apa coba? Terus tiba-tiba mereka tuh bercanda. Bercanda mereka tuh kayak bercanda suami istri. Ngerti gak sih kayak apa sih? Ya lu yang apa gitu. Terus tiba-tiba sama-sama rebahan gitu di kasur berdua. Terus tiba-tiba nggak tahu kenapa. Mungkin si Damar itu emang udah sange juga kali ya. Dia kan emang bawahnya tuh sange mulu tuh. Dia hyper guys. Si Damar itu hyper. Dia bilang sendiri sama Arya kalau misalkan dia tuh kesentuh dikit langsung berdiri Joninya gitu. Jadi hati-hati banget gitu loh sama dia tuh. Kayak pernah waktu itu Arya kan ngeboncengin si Damar nih. Terus si Arya itu tuh kayak mundur-mundur ke belakang sampai pada akhirnya tuh bagian bokong itu tuh nempel di itunya si Damar. Terus Damar bilang, jujur itu Joni gue langsung berdiri. Karena kayak nggak tahu kenapa terkoneksi aja gitu. Jadi si Damar ini bisa dibilang dia tuh bisexual gitu. Jadi kayak dia suka dua-duanya gitu. Kalau si Arya ini kan lebih ke cowok-cowok feminim gitu kan. Jadi dia kayak berasa dirinya cantik gitu lah ya. Jadi dia tuh berusaha untuk acting aja gitu di depan keluarganya, acting kayak cowok-cowok cool gitu. Padahal dalam dirinya sebenarnya dia tuh bener-bener kayak pengen jadi seperti Mahalini. Dan mereka pada saat itu cipokan. Kayak kata Damar, lo mau nggak? Mau apa? Gue pengen ngerasain ini sih. Mau ngerasain apa, Damar? Tiba-tiba dia melumat bibirnya si Arya. Itu. Gue pengen ngerasain itu. Boleh kan? Boleh, tapi jujur aku shock dan kaget sih. Kok kamu bisa kepikiran ke situ sih? Ini kan yang lo mau. Gue mau ini ya, Damar. Coba balas. Dibalas sama si Arya. Dan mereka benar-benar kayak ciuman lama banget. Sama-sama lihai lah berdua. Terus tiba-tiba mereka kayak kesadar gitu kayak Damar, sorry gua minta maaf. Gak apa-apa Damar. Aku juga minta maaf ya. Damar, kita kan udah temenan dekat nih. Kamu gak ada yang pengen diomongin gitu sama aku? Ngomongin apa? Ya terserah kamu mau ngomong apa.
dalam hatinya Arya, dia pengen ada hubungan gitu loh bareng sama Damar. Karena dia udah melakukan ini tuh, maksudnya kan udah privasi ya, udah intim gitu. Apalagi kayak udah ciuman, udah pelukan, sama udah bantuin si Arya Coli waktu itu. Itu kayak sebenarnya mereka tuh hubungannya apa gitu. Arya tuh pengen kejelasan dari hubungan itu. Terus Damar itu gak peka tuh. Awalnya dibilang kayak, apaan sih? Gue gak ngerti maksud lo apa Arya. Sebenarnya aku tuh pengen kita lebih dari teman dekat. Maksud lu gimana? Ya, kita pacaran. Gila lu, Arya. Lu sadar gak sih ngomong kayak gitu? Iya, aku sadar. Ya gak mungkin lah Arya. Masa gue pacaran sama lu? Enggak. Gue gak bisa. Gue gak bisa kayak gini Arya. Cukup kita temenan aja. Kita temenan dekat kayak gini juga bisa ngelakuin itu kan? Kenapa harus ada hubungan pacaran? Kamu gak mau berarti? Enggak lah. Ya kali gue pacaran sama cowok. Yang ada gue digebukin sama bapak gue. Ya kan gak harus ketahuan sama orang tua, Damar. Iya kan kelagatnya. Iya udah, lupain aja. Apaan sih? Enggak, apaan sih? Maaf ya Damar, aku kayak ini ngigau deh. Maaf banget. Gue balik dulu ya ke kamar belakang. Damar, jangan marah ya. Ya santai aja. Gue mau istirahat. Besok kan udah mau mulai kerja. Damar, besok bareng sama aku ya berangkatnya. Ya, oke. Dia kembali ke kamar. Arya bener-bener kayak sebenarnya dia malu. Dia ngerasa kayak Damar tuh nggak suka loh sama dia, atau Damar itu pengennya dia jadi temenan aja gitu. Dia nggak mau sebenarnya untuk berhubungan lebih dari sekedar teman gitu. Tapi Arya tuh punya ekspektasi yang tinggi gitu terhadap Damar. Dan pada saat itu Damar tuh kayak mukul-mukul badannya dia kayak, kenapa sih aku harus kayak gini? Kenapa aku harus mengucapkan itu? Gitu, pokoknya dia tuh kayak menyesal gitu. Aku terlalu memaksakan kehendak aku. Sedangkan di sisi lain si Damar di kamarnya keinget-inget sama Arya yang tadi. Mulai dari kayak pelukan, dicium Arya, kayak itu bikin dia horny lagi gitu. Dia bener-bener kayak, aduh si Arya bener-bener mantep banget, kayak gitulah. Terus dia kepikiran kayak, Arya beneran suka sama gua. Terus dia tiba-tiba ngaca, emang gue semantep itu ya? Kok si Arya bisa suka sama gua? Terus dia ngaca, iya sih, gue mantap banget lagi.